Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersun Arif dari Forum News Network. Anies Baswedan hari ini mengunjungi DPD PDIP atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jakarta di tengah spekulasi kemungkinan dia akan diusung menjadi calon gubernur pada Pilkada serentak bulan November nanti. Kunjungan dari Anies Baswedan ini disambut oleh Ketua DPD PDI Jakarta Adi Wijaya dan kemudian juga Ketua DPRD Jakarta dari PDIP, Prasetyo Edy, dan sejumlah politisi PDIP antara lain terlihat Masinton Pasaribu dan juga Putra Nababan. Anies itu langsung melakukan salat zuhur berjamaah, dan setelah itu kemudian mereka makan siang dan melakukan pertemuan tertutup. Nah, setelah pertemuan berlangsung, kemudian kepada wartawan, Ketua DPD PDIP Jakarta Adi Wijaya ketika ditanya oleh wartawan apakah mereka itu akan mengusung Anies Baswedan pada pilkada nanti, Adi Wijaya itu menyatakan insya Allah. Ada apa wartawan? Tadi bahas apa aja Pak? Soal apa Pak? Gimana? Bahas apa aja Pak? Beliau kangen sama saya, mau ketemu saya, udah lama nggak ketemu. Boleh dong? Apalagi? Bahas soal pilkada nggak Pak? Bahas pasti. Apa aja tuh Pak? Ya kita menyamakan kita punya visi dan misi, ya bagaimana kita mengawal, ada persamaan kita punya pandangan bahwa kita harus mengawal konstitusi yang benar, kita harus mengawal demokrasi yang benar. Itu aja. Pak, ini kan tadi hangat banget nih Pak salamannya, senyumnya gitu. Apa udah memutuskan bahwa Pak Anies kayaknya cocok nih diusung sama PDI? Insya Allah. Oh ya. Kalau bergabung Pak di PDI gimana Pak? Udah ngambil KTA belum? Ke PDIP Pak? Udah ngambil Tanya KTA beliau dong. Gimana Pak Anies? Siap nggak ada tawaran Pak Anies gabung ke PDI? Silakan, apa Pak Anies kalau mau bergabung apa enggak. Walaupun tidak ada jawaban yang cukup konkret yang diharapkan oleh media, ini jelas bahwa kunjungan Anies Baswedan ke DPD PDIP ini merupakan langkah maju dan juga menunjukkan apa yang disampaikan oleh Masinton Pasaribu sebelumnya bahwa Anies itu akan diusung oleh PDIP dan didaftarkan ke KPUD DKI Jakarta pada tanggal 27 November ini tampaknya mungkin akan segera terwujud. Walaupun tadi kita menyimak baik Anies Baswedan maupun Adi Wijaya tidak berani mengambil atau melangkahi keputusan dari PDIP. Memang soal pencalonan itu kalau secara organisasi di PDIP itu menjadi domain atau kewenangan dari Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri. Sinyal bahwa Anies Baswedan itu akan diusung oleh PDIP itu kan menguat menyusul. Itu bahkan jauh sebelum akhirnya Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa PDIP bisa maju untuk pilkada ini. Sebelumnya ketika masih belum ada keputusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan ambang batas siap partai-partai politik yang bisa mengusung calon kepala daerah itu kan memang sejumlah pengurus DPD tingkat 1 dan kalau di Jakartanya ada DPD dan ada DPW itu sudah menyatakan akan mengusung Anies Baswedan mulai dari PKS, kemudian juga PKB, Nasdem, bahkan juga PDI Jakarta itu menyatakan bahwa aspirasi di grassroots, aspirasi dari pemilih mereka itu menginginkan Anies Baswedan untuk menjadi calon gubernurnya untuk maju kembali. Dan ini kan kemudian prosesnya bergulir dan akhirnya seperti kita tahu, kendati sudah ada pernyataan-pernyataan dari Nasdem, kemudian dari PKS dan juga PKB, tapi kemudian semua berantakan karena ketika akhirnya partai-partai koalisi perubahan itu bergabung dengan koalisi Indonesia Maju Plus yang mengusung pasangan politisi Golkar Ridwan Kamil dan Suswono dari PKS, dan inilah yang kemudian dilihat sebagai sebuah operasi untuk menggagalkan pencalonan Anies Baswedan sekaligus juga memojokkan atau memencilkan gitu ya, mengucilkan saya kira tepatnya PDIP, sehingga dengan aturan pilkada yang lama yang menyatakan bahwa ambang batas pencalonan untuk partai politik atau gabungan partai politik bisa mengusung kepala daerah yakni pasangan calon gubernur dan wakil gubernur itu
Jadilah Anies Baswedan dan juga PDIP ini sama-sama tidak bisa maju di Pilkada Jakarta. Anies tidak bisa maju karena tidak ada partai yang mengusungnya, sementara PDIP itu tidak maju, tidak bisa maju karena ya tidak cukup perolehan jumlah kursinya karena hanya 15 kursi. Padahal syarat untuk mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur itu setidaknya partai politik itu harus punya 17 kursi di DPRD DKI Jakarta. Tiba-tiba saja seperti kita ketahui pada tanggal 20 Agustus kemarin Mahkamah Konstitusi itu kan membuat dua putusan penting, tapi dalam ada yakni putusan nomor 60 dan putusan nomor 70. Nah, ke dalam kaitannya antara dengan Anies dan PDIP itu adalah putusan nomor 60 yang mengatur ambang batas dari partai politik atau gabungan partai politik bisa mengusung calon sendiri itu untuk Jakarta itu hanya disyaratkan 7,5% tanpa mensyaratkan jumlah kursi, dan dari jumlah kursi maupun dari jumlah suara itu PDIP itu dipastikan bisa maju sendiri mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Nah, pertanyaannya pada waktu itu apakah PDIP akan tetap mengusung Anies Baswedan seperti rencana semula kalau mereka sendirian? Yang ini banyak sekali pro kontra ya kita catat, misalnya ada suara-suara yang seperti dikatakan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang menyatakan bahwa mereka itu akan mengusung Anies Baswedan yang dipasangkan dengan mantan wali kota Semarang yang sekarang menjadi ketua LKPP Hendrar Prihadi. Tapi kemudian ada juga pernyataan dari ketua bidang kehormatan PDIP Komarudin Watubun yang menyatakan bahwa kalau Anies mau diusung sebagai calon gubernur di Jakarta itu syaratnya dia harus menjadi kader gitu ya. Tapi ada juga yang menyatakan seperti politisi Masinton Pasaribu yang sangat yakin bahwa PDIP itu akan mengusung Anies Baswedan dan mendaftarkan ke KPUD itu tanggal 27 Agustus ini. Tapi peluang Anies untuk diusung oleh PDIP itu mengecil karena Ibu Megawati, Ketua Umum DPP PDIP, ketika menyampaikan sambutannya pada saat penyerahan rekomendasi kepada 169 calon kepala daerah PDIP itu waktu itu menyampaikan bahwa dia terkejut ketika mau masuk ke gedung DPP PDIP di Lenteng Agung, tiba-tiba dia disambut oleh seorang satgas yang membentangkan spanduk yang minta agar PDIP mengusung Anies Baswedan, dan pada waktu itu kan Ibu Megawati menyatakan mau nurut, tidak begitu ya. Jadi mau ngomong nih, boleh nyimpang dong. Orang tadi kan diomongi apa Jakarta. Terus kan tadi di depan itu aku kaget toyo. Ada baju merah hitam. Terus tapi pasang spanduknya itu kan suruh gotong Pak Anies ya. Iya toh? Siapa yang nggak lihat? Aku aja lihat kok. Itu katanya sopo, saya tanya mana dia si Komar. Itu satgas apa ya? Kok namanya satgas hitam ya? Terus katanya Pak Komar, oh satgasnya itu memang ini apa mau dukung Pak Anies itu Bu. Oh gitu. Aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih. Kalau mau PDI, kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong. Lihat tepuk tangannya, tan ibu-ibu aja nggak tepuk tangan. Hehehe. Tepuk tangan lagi. Loh saya tuh suka jadi garuk-garuk kepala loh. Enak amat ya. Sekarang kita dicari dukungannya, yop. Bingung saya lu. Lalu kamu kemana ya kemarin sore ya? Oh iyalah. Nah, pada waktu itu sih banyak yang mengartikan bahwa wah ini berarti Ibu Megawati menutup pintu untuk Anies Baswedan. Tapi setelah itu kita menyimak pernyataan dari Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto yang mengisyaratkan bahwa PDIP itu akan mengusung Anies Baswedan, dan ketika ditanya apakah harus ada kewajiban itu menjadi kader, waktu itu Hasto juga tidak menyatakan secara tegas, tapi kalimat yang kita simak dari Hasto tampaknya syarat itu bukan harga mati, karena yang paling penting kata dia adalah visi misi yang sama itu dalam keberpihakan kepada
rakyat yang atau kalau PDIP itu menyebutnya sebagai wong cilik begitu ya. Nah, dari situlah kemudian banyak yang menduga bahwa kartu Anies itu kemudian hidup kembali. Nah, kemudian hari ini terjadi pertemuan dengan DPD PDIP itu, saya kira memang ini langkah yang lebih konkret ketimbang ketemu langsung DPP karena prosedurnya seperti itu. Jadi usulan untuk pencalonan datangnya dari DPD PDIP Jakarta, baru kemudian nanti rekomendasinya itu keluarnya dari DPP PDIP. Nah, sinyal bahwa Anies ini kemungkinan besar gitu ya, kemungkinan besar akan diusung oleh PDIP itu kan karena ketika kemarin itu penyerahan rekomendasi kepada 169 calon kepala daerah itu nama calon gubernur dan wakil gubernur untuk Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Barat itu belum diumumkan, dan pada waktu itu Hasto secara bercanda menyatakan Jakarta dan sebagainya, itu yang membuat orang tadinya menunggu siapa namanya disebut, tapi tiba-tiba diserahkan itu kepada Ketua Umum Ibu Megawati. Saya kira kalau lihat wajah-wajah mereka yang hadir hari ini, baik dari PDIP maupun dari kubu Anies, karena Anies hari ini kan disertai dengan ditemani oleh Tom Lembong dan juga sejumlah tim dia yang lainnya itu kelihatan sekali wajahnya cerah, dan tapi mereka kelihatan sangat hati-hati karena sekali lagi ini adalah domain dari Ketua Umum yakni Ibu Megawati. Nah, saya sendiri berkali-kali juga dalam konten ini menyatakan kalau PDIP itu mau memenangkan pilkada di Jakarta, maka tidak ada pilihan lain, mereka harus mengusung Anies Baswedan. Dan bagi Anies Baswedan sendiri juga tidak ada pintu lain kecuali diusung oleh PDIP. Ini kan berkaitan dengan sebenarnya fragmentasi politik sebelumnya yang ini imbas dari Pilkada Jakarta 2017, yang pada waktu itu PDIP itu kan mengusung Ahok berpasangan dengan Jarod Saiful Hidayat, berhadapan dengan Anies dan yang diusung oleh PKS dan Gerindra. Waktu itu Anies berpasangan dengan Sandiaga Uno, dan setelah peristiwa itu kan kemudian terjadi pembelahan yang luar biasa, dan Anies itu disebut sebagai bukan disebut ya, mendapat stigma sebagai bapak politik identitas. Ini selalu didengung-dengungkan. Walaupun sebenarnya realitasnya kalau kita mau merunut sejarahnya, ya Anies ini sama dia sama Ibu Megawati sama-sama keturunan pahlawan, karena kakek Anies AR Baswedan itu juga sudah dinobatkan sebagai pahlawan nasional, dan di masa lalu itu kan mereka ini sama-sama berjuang lah, ya meskipun tentu saja leadernya adalah Bung Karno. Jadi saya sendiri meyakini nggak akan terlalu kesulitan sebenarnya antara Ibu Megawati dan Anies itu untuk menemukan titik temu yang sama gitu. Jadi bukan mencari perbedaannya. Jadi kalau toh Anies Baswedan kemudian diusung oleh PDIP, itu saya menyatakan juga keuntungannya di samping bahwa satu dari sisi Anies mendapat kendaraan politik, yang kedua PDIP ini tentu saja akan mendapatkan kandidat yang cukup meyakinkan untuk berhadapan dengan pasangan Ridwan Kamil Suswono yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus. Jadi sebenarnya ini saling menguntungkan dan win-win begitu. Keuntungan lain saya kira bagi warga Jakarta dan juga masa depan politik Indonesia itu adalah bahwa ini akan mengurangi tensi ketegangan antara kelompok nasionalis dan kelompok Islamis ya. Walaupun sesungguhnya kalau kita lihat secara akarnya Anies ini Islam yang nasionalis lah gitu. Jadi hanya saja karena belakangan mungkin framingnya dipertentangkan dengan PDIP. Nah, jadi kalau kemudian Anies diusung oleh PDIP, ini akan menjadi eksperimen politik yang menarik. Dan ini saya kira mungkin nanti akan sangat bagus buat Jakarta dan buat Indonesia. Kenapa? Karena PDIP yang selama ini di framing terlampau ke kiri luar begitu, itu ditarik lebih ke tengah, sementara juga Anies yang di framing terlalu kanan luar, itu bersama para pendukungnya itu akan juga ditarik ke tengah. Jadi ada titik temunya di tengah, yakni kepentingan bersama, kepentingan bangsa Indonesia untuk demokrasi dan masa depan yang lebih baik. Kenapa? Karena peristiwa kali ini, ya peristiwa yang baru saja terjadi, di mana ada upaya untuk melakukan pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, itu kan betul-betul membahayakan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, dan itu semua kan latar belakangnya adalah adanya kepentingan dari Presiden Jokowi untuk mewujudkan politik dinasti keluarganya. Jadi kalau kemudian dalam situasi semacam itu semua kemudian elemen bersatu dan melupakan perbedaan-perbedaan yang ada,
yang yakni kesamaannya adalah kita ingin membangun demokrasi yang sama, mestinya sudah waktunya kita menyampingkan perbedaan-perbedaan yang ada. Dan saya kira Ibu Megawati yang selama ini saya sebut sebagai tokoh yang kita mesti berikan penghormatan setinggi-tingginya dalam upaya tetap mempertahankan konstitusi kita, itu juga menyampingkan soal perbedaan semacam itu. Yang dipentingkan adalah bagaimana kepentingan rakyat Jakarta, karena Anies juga diinginkan oleh para konstituen PDIP di Jakarta, dan tentu saja ini dalam jangka panjang adalah kepentingan bangsa Indonesia. Saya Subno Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.